Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Khotijah. Di sini saya akan menjelaskan tentang Bank Pengkreditan Rakyat, pasar modal, dan pasar uang. Yang pertama, saya akan menjelaskan Bank Pengkreditan Rakyat atau BPR terlebih dahulu. Apa sih itu Bank Pengkreditan Rakyat atau BPR? Menurut UU Nomor 7 Tahun 1902 tentang perbankan, Bank Pengkreditan Rakyat adalah bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Kemudian kegiatan usaha BPR. Apa saja sih kegiatan usaha BPR? Kegiatan usaha BPR itu meliputi yang pertama ada menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Kemudian yang kedua ada memberikan kredit. Yang ketiga yaitu menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah. Yang keempat, menempatkan dananya dalam bentuk sertifikat Bank Indonesia atau yang disebut SBI, deposito berjangka, sertifikat deposito, dan atau tabungan pada bank lain. Kemudian kegiatan yang dilarang oleh BPR. Yang pertama yaitu menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran. Yang kedua yaitu melakukan kegiatan usaha dalam bentuk valuta asing. Yang ketiga melakukan penyertaan modal. Yang keempat melakukan usaha perasuransian. Kemudian perizinan dan bentuk hukum dari BPR. Izin usaha BPR diberikan oleh Menteri Keuangan setelah mendengar pertimbangan dari Bank Indonesia. Sedangkan bentuk hukum untuk pendirian BPR adalah yaitu yang pertama perusahaan daerah, yang kedua ada koperasi, yang ketiga perseroan terbatas atau PT, yang keempat bentuk lain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Kemudian dari segi hukum BPR, ini meliputi yang pertama ada BPR hanya dapat didirikan dan dimiliki oleh warga negara Indonesia, badan-badan hukum Indonesia yang seluruh pemiliknya warga negara Indonesia, pemerintah daerah, atau dapat dimiliki bersamaan di antara ketiganya. Yang kedua yaitu BPR yang berbentuk koperasi. Kepemilikannya diatur berdasarkan ketentuan dalam undang-undang tentang perkoperasian yang berlaku. Yang ketiga yaitu modal store minimum BPR sebagaimana diamanatkan oleh PBI nomor 8/26/PBI tahun 2006 tentang BPR. Dalam pasal 4 secara jelas ditegaskan bahwa untuk pendirian BPR ditetapkan modal store minimum yang sebagai berikut. Jadi modal yang di store untuk BPR itu yang pertama dalam jumlah 5 miliar untuk BPR di wilayah khusus Ibu Kota Jakarta. Kemudian ada 2 miliar untuk BPR di Ibu Kota Provinsi Jawa dan Bali serta di wilayah kabupaten atau kota Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Kemudian untuk modal minimum 1M untuk BPR di Ibu Kota Provinsi di luar Jawa dan Bali serta BPR di Provinsi Jawa dan Bali di luar wilayah yang disebutkan pada tadi poin pertama dan poin kedua. Kemudian modal sekitar 500 juta itu untuk BPR di luar wilayah yang disebutkan pada poin pertama, kedua, dan ketiga. Kemudian saya akan menjelaskan yang pasar modal nih. Pasar modal atau capital market merupakan suatu tempat bertemunya para penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi dalam rangka memperoleh modal. Apa sih instrumen-instrumen pasar modal? Instrumen-instrumen pasar modal yaitu meliputi yang pertama ada saham atau stocks, yaitu surat berharga yang bersifat kepemilikannya. Artinya si pemilik saham adalah pemilik perusahaan. Semakin besar saham yang dimilikinya, maka semakin besar pula kekuasaan di perusahaan tersebut. Yang kedua ada obligasi atau bonds yang merupakan instrumen hutang bagi perusahaan yang hendak memperoleh modal. Berbeda dengan saham, obligasi tidak punya hak terhadap manajemen dan kekayaan perusahaan. Kemudian ada pasar pendanaan dan pasar sekunder. Apa sih itu pasar pendanaan? Pasar pendanaan atau primary market adalah pasar abstrak di mana terjadi penawaran dan penjualan efek untuk pertama kalinya pada saat penerbitan efek oleh suatu perusahaan yang go public. Harga efek tidak ditentukan atas dasar permintaan dan penawaran yang terjadi, melainkan telah ditetapkan sebelumnya sesuai dengan kesepakatan antar pihak
komite dan penjamin untuk emisi serta menjamin emisi efek. Kemudian saya akan menjelaskan pasar sekunder atau secondary market, yaitu merupakan tempat bagi investor untuk membeli ataupun menjual kembali efek yang dimilikinya. Harga efek terjadi atas dasar permintaan dan penawaran efek. Kemudian pelaku dari pasar modal. Yang pertama ada emiten. Emiten adalah perusahaan yang melakukan emisi, baik berupa saham ataupun obligasi. Yang kedua ada investor. Investor adalah pihak yang menginvestasikan dananya melalui pembelian efek. Investasi dilakukan untuk memperoleh keuntungan dari efek yang dibelinya. Yang ketiga ada penjamin atau emisi, atau underwriter adalah pihak yang menawarkan efek untuk dijual ke publik. Yang keempat ada agen penjualan, adalah pihak yang menjual efek dari perusahaan yang akan go public tanpa kontrak dengan emiten yang bersangkutan. Kemudian yang kelima ada penanggung atau guarantor, adalah pihak yang menanggung pembayaran jumlah pokok di samping bunga obligasi dalam hal emiten cider janji atau tidak memenuhi janjinya kepada investor. Kemudian yang keenam ada wali amanat. Wali amanat adalah pihak yang tidak terlibat dalam penjualan efek tetapi dalam penjualan obligasi. Wali amanat bertindak sebagai pihak yang dipercaya mewakili kepentingan para investor. Kemudian yang ketujuh ada pialang. Pialang adalah pihak yang melakukan penjualan efek, disebut juga dengan broker. Kemudian yang kedelapan ada Biro Administrasi Efek atau BAE, adalah pihak yang melakukan administrasi saham. Kemudian yang kesembilan yaitu tempat penitipan harta, adalah tempat untuk menyimpan harta atau surat berharga seperti saham, obligasi, serta sertifikat deposito dalam penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu perjanjian tertulis atau kontrak. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pasar uang. Apa sih pasar uang? Pasar uang merupakan pasar yang memperjualbelikan instrumen kredit berjangka waktu pendek atau biasanya kurang dari 1 tahun yang menjadi sarana investasi dan penghimpun dana masyarakat. Sejak berlakunya Bretton Woods System pada tahun 1974 dikenal 3 macam nih penempatan kurs falas atau forex rate, yaitu yang pertama ada sistem kurs tetap atau stabil atau fixed exchange rate system. Kemudian yang kedua ada sistem kurs pengembangan atau floating exchange rate system yang dibagi menjadi 2, yaitu pengembangan secara murni atau clean float atau freely floating system, yaitu menentukan kurs di bursa falas terjadi tanpa campur tangan pemerintah, dan sistem pengembangan terkendali ataupun dirty floating atau managed floating system atau sistem penentuan kurs falas di mana pemerintah ikut campur tangan dalam memenuhi permintaan dan penawaran falas melalui kebijakan moneter, fiskal, dan perdagangan luar negeri. Kemudian yang ketiga yaitu sistem kurs terkait atau pegged exchange rate system, adalah sistem penentuan nilai tukar falas dengan mengikuti nilai mata uang negara lain. Kemudian apa sih fungsi bursa efek? Yang pertama, fungsi bursa efek itu yaitu menyediakan transaksi pembayaran internasional. Yang kedua, menyediakan fasilitas kredit jangka pendek untuk pembayaran internasional. Yang ketiga, memberikan fasilitas hedging, yaitu tindakan perusahaan atau pedagang falas untuk menghindari risiko kerugian atau fluktuasi kurs falas. Kemudian jenis-jenis transaksi. Jenis transaksi yang pertama yaitu ada transaksi spot. Apa sih transaksi spot? Transaksi spot adalah jual beli mata uang dengan menyerahkan dan pembayaran antara bank yang akan diselesaikan dalam 2 hari kerja berikutnya. Yang kedua ada transaksi forward, adalah transaksi mata uang dengan penyerahan pada waktu yang akan datang. Kursnya ditetapkan pada waktu kontrak, tetapi pembayaran dan penyerahannya dilakukan pada saat kontrak jatuh tempo. Transaksi ini sering digunakan untuk hedging dan spekulasi. Kemudian yang ketiga ada transaksi swap, yaitu pembeli dan penjual secara bersamaan sejumlah tertentu mata uang dengan 2 tanggal valuta atau penyerahan yang berbeda. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.